Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lizani Rahma Safitri dengan NIM 19 1604 008 dari Aksya'a. Saya akan membacakan atau memenuhi ujian tengah semester Sistem Pengendalian Manajemen. Bab 1. Sistem pengendalian manajemen. Di dalam sistem pengendalian manajemen ini, yang pertama adalah pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen ini adalah bagaimana seorang manajer dapat mempengaruhi karyawannya untuk bertindak dalam memenuhi tujuan perusahaannya. Yang kedua, sebab adanya sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya pengarahan. Kurangnya pengarahan ini adalah kinerja karyawan tidak memadai karena karyawan mereka tersebut tidak tahu apa yang perusahaan inginkan. Yang kedua, masalah motivasi. Masalah motivasi ini terjadi karena tujuan individu dan tujuan perusahaan tidak sejalan. Yang kedua, keterbatasan individu. Keterbatasan individu ini terjadi karena kurangnya pengarahan, kemampuan, pelatihan dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, kegagalan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, kerugian finansial. Kerugian finansial ini adalah sistem pengendalian yang telah diatur namun gagal dilakukan, maka terjadinya kerugian finansial yang besar. Yang kedua, reputasi rusak. Reputasi rusak ini ketika perusahaan tidak dapat mengendalikan perusahaannya, maka rusaknya reputasi. Akibatnya hancurnya perusahaan. Yang ketiga, kegagalan bagi organisasi ini ada dua. Yang pertama, proaktif. Proaktif ini adalah suatu pencegahan masalah dalam perusahaan untuk karyawannya. Yang kedua, proaktif. Proaktif ini adalah penindaklanjutkan semua masalah. Yang keempat, cara menghindari kegagalan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, menghilangkan aktivitas. Contohnya seperti perjanjian investasi dan perjanjian investasi disebut sebagai penghapusan aktivitas. Yang kedua, otomatisasi. Bagaimana perusahaan mengurangi biaya operasional karyawannya. Yang ketiga, sentralisasi. Pengambilan keputusan oleh satu orang dan semua keputusan itu penting dibuat oleh manajemen puncak. Yang terakhir atau yang keempat, pembagian risiko, yaitu dapat membeli asuransi untuk pelindung perusahaan dalam menghadapi kerugian. Yang kedua, macam-macam pengendalian tindakan. Dalam macam-macam pengendalian tindakan ini ada beberapa, yaitu yang pertama, pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini merupakan sebuah bentuk pengendalian tindakan yang bersifat memaksa. Yang kedua, penilaian pratindakan. Penilaian pratindakan ini merupakan penyelidikan kritis dari sebuah rencana dari para karyawan untuk dapat dikendalikan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan ini adalah meminta karyawan untuk dapat bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugasnya.
Yang keempat, redundansi. Redundansi ini adalah menyediakan karyawan dan alat cadangan untuk sebuah tugas. Yang ketiga, bentuk-bentuk pengendalian atau macam-macam pengendalian personel. Yang pertama, seleksi penempatan. Dalam seleksi penempatan ini adalah pengecekan frekuensi terhadap karyawan baru. Yang kedua yaitu pelatihan. Di dalam pelatihan ini karyawan dilatih oleh seorang manajer untuk dapat mengerjakan sebuah tugas atau melatih seorang karyawan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, desain pekerjaan. Desain pekerjaan ini adalah merancang sebuah pekerjaan untuk dapat dilakukan oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat yaitu macam-macam pengendalian budaya. Yang pertama, kode etik. Kode etik ini merupakan pesan penting untuk dedikasi sebuah kualitas perlakuan karyawan yang adil terhadap karyawan. Yang keempat yaitu pengendalian budaya. Pengendalian budaya ini yang pertama adalah kode etik. Kode etik ini adalah sebuah pesan penting mengenai dedikasi kualitas perlakuan karyawan pada perlakuan yang adil pada karyawan. Yang kedua, imbalan kelompok. Imbalan kelompok ini adalah seperti bonus, pembagian laba dalam perusahaan. Yang ketiga, transfer antar perusahaan ini adalah menyebarkan budaya dan memperbaiki sosialisasi dalam perusahaan. Yang keempat, pengaturan fisik dan sosial. Pengaturan fisik dan sosial ini adalah seperti rencana kantor, arsitektur, dan dekor interior. Yang kelima itu tone at the top, itu adalah pernyataan manajer harus konsisten terhadap tipe budaya. Yang C, kenapa empat pengendalian penting dalam perusahaan? Karena empat pengendalian tersebut sama-sama berkaitan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Bab 4 ini mengenai ketatnya sistem pengendalian. Adanya sistem pengendalian hasil, tindakan, personel, dan budaya. Yang pertama adalah ketatnya sistem pengendalian hasil. Dalam sistem pengendalian hasil ini ada definisi hasil yang diinginkan. Yang pertama, kesesuaian. Kesesuaian ini adalah salah satu penentu utama untuk pengendalian hasil. Yang kedua, adanya spesifikasi. Spesifikasi ini adalah tingkat ketatnya pengendalian hasil tergantung adanya prospek kerja yang dijelaskan dengan istilah spesifik. Yang ketiga adalah komunikasi dan internalisasi, merupakan target kerja yang dikomunikasikan secara efektif. Yang keempat adalah kelengkapan. Kelengkapan adalah berarti bahwa area hasil yang didefinisikan dalam sistem pengendalian memiliki kinerja yang bagus. 5 adalah pengukuran kinerja, adalah menerapkan pengendalian yang ketat terhadap pengukuran yang tinggi. Yang keenam, insentif. Insentif ini merupakan imbalan yang berhubungan
secara langsung dengan pencapaian hasil yang diinginkan. 2. Ketatnya sistem pengendalian tindakan. Dalam sistem pengendalian tindakan ini, yang pertama adalah pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini baik fisik atau administrasi dapat menciptakan pengendalian yang ketat dalam berbagai bidang organisasi. Yang kedua adalah kajian pratindakan ini adalah dapat memuat secara ketat sistem pengendalian manajemen jika kajiannya sering dan detail. Yang ketiga adalah akuntabilitas tindakan, seperti ditimbulkan pengendalian tindakan yang diinginkan. Yang keempat adalah penguatan tindakan ini adalah memberikan hukuman yang signifikan terhadap karyawan. Yang ketiga, ketatnya sistem pengendalian personel atau kultural. Juga ada pada bisnis yang berorientasi laba. Personel atau kultural ini dapat terjadi secara efektif karena adanya saling melengkapi dan kesesuaian antara keinginan organisasi dan individu. Bab 2 dan 3, yaitu tentang definisi pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personal, dan pengendalian budaya. Di mana pengendalian hasil ini adalah merupakan sistem pengendalian yang memfokuskan pada hasil untuk mendapatkan tujuan bagi organisasi. Yang kedua yaitu pengendalian tindakan, adalah memastikan karyawan untuk dapat melakukan tindakan dan tidak dapat melakukan tindakan untuk dapat dinilai merugikan atau menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, pengendalian personel untuk memastikan karyawan mengerjakan tugasnya secara mandiri. Yang keempat, pengendalian budaya. Pengendalian budaya merupakan mendorong karyawan untuk dapat memantau antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Bentuk dasar dari sistem pengendalian hasil yaitu yang pertama, dimensi kerja. Dimensi kerja ini adalah perusahaan perlu menentukan fokus pada dimensi kerja agar dapat menentukan hasil untuk dapat diukur. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini bagaimana secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai finansial dan non finansial. Yang ketiga, pengaturan target kinerja, yaitu meningkatkan motivasi untuk dapat menyediakan tujuan yang jelas bagi karyawan. Yang terakhir yaitu pemberian imbalan. Pemberian imbalan ini contohnya seperti kenaikan gaji, bonus, kekuasaan dalam suatu perusahaan.